Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita segala macam nikmatnya. Baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan umur panjang, maupun nikmat yang sangat luar biasa, nikmat di atas segala nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Semoga kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensyukuri segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia hidup di alam dunia pasti membutuhkan rezeki untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Rezeki bermakna luas, yang pada prinsipnya rezeki adalah segala macam sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan manfaat. Bisa jadi rezeki yang Allah berikan dalam bentuk material, dan mungkin saja Allah memberikan rezeki dalam bentuk imaterial. Sandang, pangan, dan papan, istri dan anak, sehat jasmani dan rohani, ini adalah merupakan rezeki yang tentunya banyak memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengeluh tentang kondisi hidupnya di alam dunia dengan berbagai macam alasan. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang usahanya mengalami kerugian, ada orang yang memiliki gaji dan honor yang tertunda. Di saat mereka mengalami situasi yang semacam ini, mereka sudah merasa bahwa hari ini Allah tidak memberikan rezeki kepada mereka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, pada saat manusia salah memahami tentang rezeki, akibatnya fatal. Yang kaya sombong, yang miskin merasa terhina. Yang kaya cuek dengan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Yang miskin putus asa. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena gagal dalam memahami tentang rezeki itu sendiri. Ada 4 hal
yang harus kita pahami agar kita tetap selamat menjalani kehidupan kita di alam dunia dengan situasi apapun yang sedang kita hadapi. Kondisi apapun yang sedang kita alami. Apa saja? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengatakan rezeki dibagi menjadi 4. Yang pertama, rizqun madmunun. Rezeki yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk dalam rezeki yang sudah dijamin Allah adalah rezeki yang menjadi kebutuhan manusia untuk mengukuhkan, mengokohkan, menguatkan jasmaninya. Sandang, pangan, papan. Ini rezeki yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sudah merasa bahwa rezeki yang menjadi kebutuhan kita untuk menjaga keberlangsungan hidup kita di alam dunia sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu khawatir dengan situasi dan kondisi sulit yang sedang kita hadapi? Karena rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Hud ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada yang bergerak di permukaan bumi melainkan rezekinya sudah ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu di mana tempat kediamannya, dan Allah tahu di mana tempat penyimpanannya. Dan ini sudah tercatat dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik. Ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah untuk pergi meninggalkan keluarganya, memerangi Fir'aun, dalam batinnya ia berkata, "Kalau aku pergi meninggalkan keluargaku, siapa yang akan menanggung rizkinya?" Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam seraya berkata, "Wahai Musa, pukullah batu besar yang ada di hadapanmu sebanyak 3 kali." Kemudian Nabi Musa memukul batu itu dengan tongkatnya. Pertama, hancur sedikit. Yang kedua, mulai hancurnya kelihatan. Sampai pada pukulan yang ketiga, batu itu hancur lebur. Ada peristiwa yang sungguh menakjubkan. Ketika Nabi Musa sudah menghancurkan batu besar yang di hadapannya, dengan 3 kali pukulan dengan tongkatnya, lalu batu itu menjadi hancur, tiba-tiba keluar segerombolan binatang kecil yang biasa makan bangkai, yang kalau bahasa orang Betawi belatung namanya. Belatung itu keluar. Anehnya, belatung keluar dari bawah batu yang besar yang sudah dihancurkan Nabi Musa alaihissalam. Di mulutnya sambil membawa makanan.
Mereka pun teriak, segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak pernah melupakan siapapun juga. Tuhan yang tahu di mana keberadaan makhluknya. Tuhan yang senantiasa mendengar segala teriakan-teriakan makhluknya. Tuhan yang melihat di mana posisi makhluk itu sendiri. Dari sini dapat kita tarik sebuah pelajaran. Bahwa sebagai manusia kita diberikan penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang terbaik. Kita diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan wajah dengan mata yang luar biasa, telinga yang dapat mendengar, mulut yang bisa berbicara, dengan akal kita berpikir. Kenapa kita kalah dalam berprinsip dengan hanya seekor binatang? Beberapa ekor binatang yang kecil yang mereka berada di bawah tindihan batu yang besar. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang pertama. Lalu bagian rezeki yang kedua, rizkun maqsumun. Rezeki yang sudah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang sudah dibagi Allah Subhanahu wa taala, banyak dan sedikitnya, berapa yang dibagi, seluruhnya berdasarkan kehendak Allah tanpa ada intervensi dari siapapun juga. Atau dapat kita katakan bahwa Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sedang. Ini berdasarkan murni kehendaknya, tanpa pandang bulu. Artinya, kesalehan seseorang karena dia banyak melaksanakan amalan ibadah, ini pun tidak menjadi penentu bahwa bagian rezekinya akan banyak dibagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innar rizqa maqsumun mafrughun bih. Sesungguhnya rezeki itu sudah ditentukan bagiannya tuntas dan sempurna. Banyak dan sedikitnya rezeki tidaklah ditentukan hanya karena ketakwaan orang yang bertakwa atau perbuatan jahat orang yang sudah berbuat jahat. Akhirnya rezekinya menjadi berkurang. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita pahami bahwa rezeki itu adalah merupakan sesuatu yang ditentukan Allah dan kita tidak punya intervensi sama sekali. Jikalau kita memahami bahwa rezeki sudah dibagi, diatur Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya, maka akan lahir sikap yang disebut dengan qanaah. Apa itu qanaah? Ar-ridha bima kusima. Menerima dengan lapang dada dengan apa yang sudah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil husnuzan bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita, banyak dan sedikitnya berdasarkan kehendaknya, husnuzan, inilah yang terbaik untuk kita. Pada video berikutnya kita akan bahas kelanjutan dari bagian dalam rezeki. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.